Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara Gathering Online hari ini. Dan di sini juga sudah hadir Pak Aldous, kemudian Pak Jeril, dan juga Yudian, lalu ada Pak Aji, Bu Nabila, dan juga Pak Suhendra. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dan di sini sebelum saya memulai acaranya, di sini kita berkolaborasi bersama MU Weber dari Senggobang yang nanti akan menjelaskan mengenai teknologi update dari MU Weber. Seperti itu. Saya di sini ingin mengundang Mbak Sarah dari Mortar Utama. Halo, selamat siang Mbak Sarah. Selamat siang, Mbak Sarah. Mbak Aziza, Mas Bayu. Ya, Mbak Sarah akan mempresentasikan update produk dari Mortar Utama. Katalog Pro di sini kita bisa membantu teman-teman atau Bapak Ibu khususnya dari Sinar Maslen untuk bisa mendapatkan spesifikasi material building. Contoh misalnya kita ingin mendapatkan informasi tentang produk semen mortar seperti ini, kita tinggal masuk ke dalam subkategori ini. Nah, kita bisa melihat di sini sudah ada berbagai macam varian-varian halaman brand material building. Kita bisa masuk contohnya ke salah satu brand seperti Mortar Utama. Nah, di sini kita bisa melihat MU itu dari mana sih, kantornya di mana, dan yang terpenting adalah PIC dari brand tersebut. Jadi teman-teman Sinar Maslen atau Bapak Ibu dari Sinar Maslen tidak perlu khawatir hanya mendapatkan nomor telepon dari kantornya, tapi di sini juga ada kontak PIC dari brand tersebut. Ini seperti ada kontak dari Ibu Stella. Nah, di sini ada nomor teleponnya. Jadi bagi Bapak Ibu dari Sinar Maslen yang membutuhkan informasi atau ingin berkomunikasi langsung dengan Senggobang atau Mortar Utama, bisa langsung menghubungi Bu Stella. Dan yang terpenting, di setiap halaman brand pasti ada bagian produk yang bisa kita lihat dan bisa dibuatkan sebuah spesifikasi material. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan dari Sinar Maslen. Terima kasih untuk kesediaan waktunya hari ini bisa join bersama di sharing session dari Sanggobang Indonesia. Sanggobang itu merupakan perusahaan building material yang sudah hadir dari abad ke-17, kemudian berkembang sampai sekarang masuk ke pasar Asia. Hari ini dari Sanggobang akan membahas untuk produk MU Weber. Mungkin Bapak Ibu dari Sinar Maslen sudah cukup familiar dengan produk kami, yaitu pasang Buster Aci. Nah, sekarang kami juga memiliki banyak banyak produk yang sudah begitu varian, tidak hanya di dinding tapi juga di lantai, tile adhesif, kemudian juga mulai masuk ke chemical construction yaitu waterproofing. Dan di sini sebenarnya juga sudah ada pertanyaan Mbak Sarah. Di sini pertanyaan dari Pak Aji. Dia bertanya, apakah selain menggunakan roll untuk aplikasi di lapangan, atau bisa juga menggunakan dengan mesin semprot untuk penggunaan waterproofing-nya? Terima kasih Pak Aji atas pertanyaannya. Jadi memang untuk aplikasi waterproofing ini bisa menggunakan spray, tapi menggunakan airless spray. Jadi karena dikhawatirkan kalau misalnya menggunakan spray itu banyak material yang akan terbawa angin seperti itu. Jadi memang sebenarnya direkomendasikan untuk menggunakan roller maupun kuas seperti itu. Tapi apabila ditanyakan bisa atau tidak, bisa menggunakan airless spray seperti itu. Terima kasih Mbak Fida. Semoga cukup menjawab Pak Aji, atau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh mengaktifkan audionya Pak. Silakan Pak Aji, jika ada yang mau ditambahkan. Cukup Mbak, sudah cukup. Oke. Ya, Baik. makasih. Terima kasih Pak Aji. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Aldous.
Beliau bertanya, apakah ada waterproofing untuk menahan akar tanaman atau waterproofing roof untuk di area planter dan kolam renang? Silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Aldous atas pertanyaannya. Ya Pak, untuk waterproofing untuk akar tanaman ya. Nah, jadi memang mungkin tadi sempat juga dijelaskan sedikit oleh Ibu Sarah bahwa kita punya waterproofing. Kita merekomendasikan untuk waterproofing PU Pak. Jadi memang waterproofing ini root resistant. Jadi memang diperuntukkan mampu ya untuk roof garden maupun untuk planter box. Nah, jadi untuk sistemnya seperti ini lapisannya, itu yang ada A, B, C, dan D. Setelah itu barulah nanti di atasnya dimasukkan tanaman ataupun tanahnya seperti itu Pak. Dan berikutnya pertanyaan dari Pak Irwan. Beliau bertanya, berdasarkan pengalaman penggunaan waterproofing di cat atap biasanya sering rembes atau bocor di kemudian hari di area sekitar roof drain. Apakah ada penanganan khusus saat pengaplikasiannya? Baik, untuk area-area di dak atap ya. Untuk area-area detail, memang kita ada perlakuan khusus, terutama untuk di area-area sudutan maupun area-area roof drain. Jadi memang kita ada satu lapisan lagi, yaitu boleh Ibu Sarah mungkin dikasih lihat ininya, slide-nya. Iya, sudah terlihat ya. Nah, iya. Nah, jadi memang untuk area-area seperti floor drain itu biasanya misalnya ada coring betonnya gitu ya untuk lubang dari floor drain maupun pipa. Itu biasa kita menggunakan MU800 non-sering grout. Jadi ini merupakan pengisi celah antara pipa dari floor drain dan juga coring dari beton dak tersebut seperti itu. Dan seperti namanya non-sering grout, jadi nanti pada saat setting dia tidak akan menyusut sehingga dapat mengisi celah-celah antara pipa dan juga plat beton tersebut. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi memang bisa diaplikasikan bisa diformulasikan sangat cair seperti ini, jadi tinggal dituang saja, dan bisa juga diaplikasikan dengan menggunakan sendok semen seperti itu, jadi dengan kepadatan seperti pasta. Nah, jadi yang seperti gambar di atas ini dituang sangat cair, kemudian yang di bagian bawah itu seperti acian ya, jadi menggunakan alatnya seperti yang di bawah ini. Nah, ini perbedaannya hanya pada saat pencampuran dengan airnya saja. Jadi rasio antara air dan juga MU800 tersebut. Seperti itu. Apakah mungkin sudah apa kurang jelas gitu? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Baik. Terima kasih. Ya, silakan. Sedikit saya tambahkan. Mbak Frida, Mbak Zizia, ya. Jadi biasanya emang sering sekali muncul problem bocor itu di area sekitar coring pipa, sekitar floor drain. Itu memang suatu penyakit yang sangat umum. Itu biasanya karena memang luput dari perhatian bahwa tadi betul seperti yang ditarakan oleh Mbak Frida, bahwa sebelum di aplikasi waterproofing terlebih dahulu harus di grouting dulu celah coringnya sampai rapat, baru kemudian aplikasi waterproofingnya. Dan satu lagi yang mungkin bisa saya tambahkan adalah aplikasi waterproofing di sekitar floor drain itu atau di sekitar pipa atau di detail-detail tetap harus ditambahkan adanya kasa atau kain geotekstil yang bisa memperkuat di area detail-detail sudutan pipa atau floor drain tersebut supaya tidak terjadi retak dari membran atau lapisan waterproofing itu sendiri. Jadi ada dua
tahap. Yang pertama sebelum di waterproofing, di grouting dulu celah coring floor drain-nya. Setelah itu waktu aplikasi waterproofing, di antara dua layer waterproofing yang digunakan itu harus kita tanamkan kasa atau kain geotekstil untuk perkuatannya. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Ya, baik. Nah, mungkin terlihat di layar, jadi ini produknya Bapak Ibu, yaitu Weber Dry Fabric ya. Jadi seperti lapisan geotekstil yang diaplikasikannya seperti yang terlihat di gambar ya. Seperti itu. Nah, jadi memang bisa kuat dari Weber Dry Fabric ini, kemudian juga kalau dari sisi celahnya itu diisi dengan MU800 tadi non-shrink grout. Ya. Untuk membran ini pun disediakan MU ya, berarti ya Mbak Frida ya. Iya betul sekali Mbak Zia. Baik, terima kasih Mbak Frida. Mungkin Pak Irwan ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih. Cukup Ibu atas jawabannya. Baik, terima kasih Pak Irwan. Sama-sama. Dan berikutnya, nah ini ada pertanyaan dari Bu Adelisa. Mungkin saya akan kasih Bu Adelisa kesempatan untuk bertanya langsung Bu. Silakan Bu Adel. Iya, sebenarnya saya bukan dari arsitek atau apa, hanya orang awam. Cuman dari tadi coba nyimak, mungkin kalau rembes di sudutan genteng bisa pakai bahan ini juga atau hanya untuk khusus pipa-pipa aja ya? Ibu Adelisa ya, baik. Kalau boleh tahu Bu, maksudnya iya. Ini sudutan gentengnya itu di material tanah liat atau seperti apa ya Bu? Kalau Tanah liat sih, iya ya, genteng yang terbuat dari tanah liat ya. antara genteng tanah liat dengan dak atap seperti itu atau Iya. Tembok tetangga sih, lebih ke antara tembok kita dan tembok tetangga tuh sering banget kan rembes kalau hujan angin apalagi ya. Ini kayaknya Bu Adel pengalaman pribadi ya Bu. Sangat pribadi. Oke, silakan Mbak Frida. Semoga MU punya solusinya. ini kalau misalnya tanggapan saya ya Ibu, berarti ini antara ujung genteng dengan tembok tetangga. Jadi ada apa ya, di talang air hujan horizontal seperti itu ya Bu, kalau tidak salah. Oh ya baik. Berarti itu kalau misalnya di sini itu di sudutan ya Bu, bisa saya bilang. Iya. Sudutannya sih yang lebih sering netes tuh dia di sudutannya. Mungkin karena udah pojok jadi dia udah nggak nampung lagi, karena netesnya di situ gitu. Baik. Mungkin begini ya Bu, jadi kalau misalnya di talang air hujan itu biasanya kan memang ada kemiringan tertentu ya untuk dia mengalir ke arah talang air yang vertikalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dari saran saya yang pertama itu periksa dulu kemiringan dari talang air horizontalnya seperti itu Bu. Jadi apakah nanti talang air ini akan mengalir ke talang air yang vertikalnya. Nah, itu bisa menggunakan MU, misalnya beton, berarti bisa menggunakan MU830 patchcrete untuk memperbaikannya. Kemudian juga bisa menggunakan MU440 sebagai untuk slopingnya seperti itu Bu. Kemudian untuk di area yang nanti bertemu dengan talang air vertikalnya, itu bisa menggunakan tadi yang MU800 non-shrink grout. Kemudian untuk di sudutannya berarti menggunakan tadi ya geotekstil MU yang lapisan geotekstil itu, kemudian baru diaplikasikan waterproofingnya seperti itu. Jadi memang mungkin harus dilihat dulu secara bertahap permasalahannya itu di mana gitu. Tapi seperti yang tadi saya sudah paparkan juga, kalau MU punya semua solusinya Bu. Jadi mulai dari perbaikan talang air horizontalnya, kemudian vertikalnya, kemudian juga untuk di sudutan waterproofingnya seperti itu sih Bu.
Jadi harus melalui beberapa step ya, nggak bisa langsung pakai ini udah solusi selesai gitu ya. Karena kalau misalnya talang air tuh memang ini ya Bu, lumayan ribet gitu ya. Lumayan ribet. Jadi mungkin lebih baik diperiksa dulu masalahnya itu di mana seperti itu. Tapi dari masalah apapun, jadi misalnya tadi talang airnya kurang slopingnya kurang tepat, atau mungkin bocor di sudutannya, ataupun mungkin bocor di pertemuan dengan pipanya, itu MU sudah punya semua solusinya seperti itu Bu. Dan berikutnya ada pertanyaan kembali dari Bu Dian Ambarini. Berdasarkan pengalaman di lapangan, untuk dinding rumah yang berbatasan langsung dengan dengan taman, sering juga rembes ke dinding bagian dalam. Jenis produk waterproofing apa yang cocok untuk dipakai di dinding rumah ini? Apakah kedua sisi dinding menggunakan jenis waterproofing yang sama atau berbeda? Karena di bagian dinding luar sering terkena air waktu hujan maupun ketika tanaman disiram. Seperti itu. Mungkin kurang lebih hampir sama dengan pertanyaannya Bu Adel gitu ya. Silakan. Baik. Ya mungkin kalau ini boleh saya bantu jawab, Mbak Frida, Mbak Sisa, ya Bu Dian. Jadi problemnya terkait dengan samping rumah itu biasanya taman, terus ada siram-siram ataupun hujan, kemudian dinding dalam rumahnya nge-shift Bu ya. Jadi ada bercak-bercak seperti itu Bu ya. Nah itu benarnya agak sedikit berbeda case-nya dengan yang dari Bu Adel. Jadi ini sifatnya air dari samping yang kemudian bisa juga dia turun ke bawah, kemudian melakukan terjadi kapiler dari bawah juga karena penyebab dari air tanah yang dari taman sebelah. Nah itu sih sebetulnya dari kami punya beberapa tahapan solusinya. Yang pertama kalau dari sisi dinding luarnya, plesterannya kami anjurkan menggunakan plesteran premium. Kami punya plesteran premium yaitu MU100. Itu adalah plesteran yang sudah sifatnya watertight. Jadi sudah bisa lebih menghambat penetrasi air ketika dinding itu tersiram air hujan ataupun ada air dari taman ketika ada yang menyiraminya. Jadi bisa dicegat di plester MU100 kami, plester watertight. Itu satu solusi yang cukup ekonomis, lebih murah dibandingkan harus di waterproofing sejenis waterproofing seperti akrilik, karena waterproofing sejenis akrilik itu 1-2 tahun, nggak sampai 2 tahun, mungkin malah paling bagus 1 tahun dia sudah mengelupas, sudah rusak fisiknya. Jadi kami sarankan di dinding luarnya plesternya menggunakan MU100. Apabila mau maksimal maka plesteran luar dalamnya dua sisi menggunakan MU100, jadi lebih watertight lagi. Kemudian kita harus cek apakah ada potensi kapilerisasi. Kalau ada potensi kapilerisasi maka di sisi plesterannya di atasnya slope, ini bicaranya memang kalau untuk rumah yang sudah terjadi memang agak ada effort untuk memperbaikinya, merepairnya. Jadi bisa dipasang plesteran truss ram di level 0 cm sampai dengan maksimum 30 sampai 50 cm naik ke atas. Itu untuk mencegah air tanah yang menyebabkan proses kapilerisasi mengakibatkan bercak di dinding atau nge-shift. Itu saran bisa metode pertama. Tapi ada juga bisa diaplikasikan saran yang kedua. Kita juga mempunyai produk yang mungkin tadi belum sempat dipresentasikan di sini, yaitu kita punya produk yaitu MU110 Color Facade. Itu untuk fasad-fasad atau dinding-dinding luar atau dinding perimeter yang dia sudah mempunyai sifat water repellent. Produk MU110 Color Facade kami itu acian, cuman bertekstur. Jadi kita mempunyai material finishing tekstur MU110 Color Facade yang sudah bersifat water repellent. Jadi air pun tidak akan terserap. Air langsung ditolak turun seperti layaknya air di daun talas. Nah itu juga satu alternatif. Jadi ada beberapa alternatif terhadap problem yang tadi Bu Dian ceritakan. Seperti itu mungkin. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan dari Mbak Frida. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih kepada teman-teman dari Sinar Maslen yang sudah hadir dalam acara kali ini, dan juga terima kasih dari
tim dari MU Weber. Di sini ada Mbak Sarah, Mbak Frida, dan juga Pak Dedi. Mungkin sebelum saya mengumumkan beberapa hadiah-hadiah menarik dari MU, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Sarah? Mungkin ucapan terima kasih aja buat rekan-rekan dari Sinarmas ya yang udah join pada hari ini. Nanti semisalnya ada diskusi lebih lanjut bisa menghubungi saya dan Mbak Nofrida untuk proyek-proyek di area Jakarta dan sekitarnya, dan bisa menghubungi juga ke Pak Dedi untuk proyek-proyek di area Surabaya dan sekitarnya. GoPro, Pro gitu.